Kata Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku kelak akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan dan kaki bercahaya dari bekas air wudu, yakni bekas wudu dengan menjaga sunnah ghurrah, sunnah tahjil. Lalu Nabi menyampaikan, siapa mampu di antara kalian memanjangkan ghurrahnya juga tahjilnya, maka hendaklah kerjakan, hendaklah ini sunat kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Yang terjemah halaman berapa? Yang terjemah, tolong yang terjemah tuh tolong. An Abi Hurairah, halaman berapa? Jangan dikasih buku nggak tahu halamannya. Iya. Halaman 11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin, padahal cemerlang wajahnya, muhajjalin lagi bercahaya tangan kakinya, min atharil wudu'i, daripada bekas-bekas air wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, maka siapa orang mampu daripada kalian untuk memperpanjang sunnah ghurrahnya, falyaf'al, maka hendaklah ia mengerjakan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wal lafdhu li muslimin, adapun redaksi hadis ini yaitu bagi Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pertemuan ini kita akan membahas tentang fadilah wudu dan kesunatan mengerjakan sunnah ghurrah dan sunnah tahjil namanya. Sahabat Nabi Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, sahabat Nabi yang masuk Islam tahun 7 Hijriah, meriwayatkan hadis begitu banyak, 5.373, terbanyak daripada 124.000 orang sahabat-sahabat Rasulullah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah beliau ini, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah bilang bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Nabi itu adalah pemimpin, pemimpin yang paling sayang kepada umatnya.
Apa saja selalu yang dipikirkan umat dan umat. Hidupnya sampai Nabi menyampaikan bagaimana Nabi mengenali umat bukan saja di dunia tapi pun juga di akhirat, di mana di akhirat itu saudara manusia kumpul semuanya, daripada Nabi Adam alaihissalam dan umatnya sampai umatnya Nabi Isa sampai manusia di akhir zaman, seluruh kumpul. Banyak begitu seorang dekan aja dalam satu kampus itu belum tentu mengenali semua mahasiswanya. Dosen aja begitu. Tapi Nabi itu kenal sama umatnya semua. Dari mana? Dari ciri-ciri yang umat kerjakan di dunia. Ada ciri-cirinya, ada cahaya-cahaya pada umat, pada tubuhnya. Ini Nabi. Mana cahaya itu? Dari mana? Cahaya itu dari umat mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wudu dan kesunatan-kesunatan yang dikerjakan saat berwudu. Namanya sunnah ghurrah dan sunnah tahjil. Ghurrah asal maknanya adalah putih yang ada di jidat kuda, asal maknanya ada putihan. Tahjil itu yang di kaki, itu asal makna. Tapi yang dimaksud adalah cahaya yang ada pada wajah, pada tangan, dan pada kaki. Sehingga saudara, hadis yang kita bedah ini dapat kita ambil faedah begitu banyak. Yang pertama, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah tentang hal-hal gaib, yakni berkenaan dengan urusan akhirat yang mana nabi-nabi lain tidak pernah ditunjukkan oleh Allah kepada mereka. Tapi Nabi ditunjukkan ciri-ciri bagaimana wajah bercahaya di akhirat sebagai orang yang masuk surga duluan. Dan Nabi akan kenali itu. Ini adalah satu yang Allah tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cahaya pada wajah, tangan dan kaki. Kedua, dari hadis ini bisa kita ambil betapa Allah Subhanahu wa taala berikan ciri bagi umat bila mana melaksanakan wudu secara maksimal kelak pada hari kiamat. Yang dengan ciri itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali, oh ini dia umatku. Artinya Nabi akui sebagai umat. Kalaulah kita sekarang kita ngaku-ngaku sebagai umat Nabi, namanya ngaku. Ngaku itu beda dengan diakui. Tentu tinggian diakui. Begitu nanti Nabi akui sebagai umatnya. Kenapa? Karena mengerjakan sunnah ghurrah dan sunnah tahjil namanya.
Apa itu sunnah gurrah? Biar kita faham. Sunnah gurrah itu adalah melebihkan membasuh wajah daripada kadar yang wajib, daripada ukuran yang wajib. Yang wajib itu pada wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu, panjangnya, lebarnya dari cuping nih, pentil nih, yang kanan sampai yang kiri. Singkatnya, wajah itu seperti ini. Jadi begitu doang. Tapi bila kita lebihkan, namanya sunnah gurrah. Bawahnya nih dikenain, telinga aja dikenain waktu sapu wajah. Jadi begitu. Ini telinga nih keusap sama tangan. Telinga, padahal telinga bukan wajah. Biar maksimal. Sampai bawah. Kenain. Bawah nih. Kalau wudhu. Sampai ini. Namanya disebut sunnah gurrah. Ini kenapa dikenali sama Nabi? Karena ini kategorinya orang baik. Begini saudara, ada orang dagang jeruk. Kita beli jeruk sama dia. Kita tanya berapa sekilonya, 12.000. Kita bilang bang 10.000 aja, saya beli 5 kilo. Kata dia baik. Mulailah di kilo jeruk itu masuk pada kantong kresek di timbangan. Masukin lalu ditimbang. Ternyata ada 5 kilo 4 on lebih. Diambil masih lebih 5 kilo 2 on. Diambil kurang ditukar. Lebih lagi diambil kurang ditukar. Kurang lebih setengah jam. Kita lihatin, baru ketemu 5 kilo lempeng banget. Nih kalau kita jadi pembeli ngadepin pedagang begini nih, namanya pedagang apa ini? Yang model begini, namanya pedagang apa ini? Pelit. Kenapa pelit? Enggak mau lebihin. Nah, Nabi begitu. Umat mentang-mentang wudhu segini doang, kagak lebihin. Umat pelit. Nabi nggak demen sama kayak begitu, nggak demen. Maka lebihin, telinga tuh dikenain waktu basuh wajah, biar nanti di akhirat Allah kenalin kita, dikenalin sama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Enak kalau dikenalin Nabi, syafaat, dikenalin presiden aja enak. Mau dihukum aja nggak usah, jangan. Itu kenal presiden, gitu. Apalagi kenal ini makhluk termulianya makhluk, Allahumma sholli alaihi. Itu Rasulullah. Itu begitu. Itu namanya sunnah gurrah. Apa itu sunnah tahjil? Sunnah tahjil itu melebihkan kadar dari kadar yang wajib pada tangan dan kaki. Ketika wudhu, wudhu itu tangan sampai siku. Tangan sampai sini aja. Tangan nih sampai sini aja. Pokoknya siku kenain. Itu namanya wajib doang. Lebihin sampai sini nih. Ini apa namanya nih? Lengan. Sampai pundak nih. Minimal sampai pertengahan lengan. Lengan namanya. Sampai mari. Wudhu tuh. Copot bajunya. Begitu tuh. Biar kena digulung. Kaos nih bapak kita, nah cakep begitu. Kalau wudhu lebihin, namanya sunnah tahjil. Nabi kenalin umat yang wudhu kayak begitu, enggak pas-pasan, mentang-mentang sampai siku doang, pelit. Yang kayak begitu, ada nggak yang wudhu kayak begitu tuh? Banyak. Yang mana orangnya? Tuh begitu, enggak ngaji, sian yang enggak ngaji disalahin mulu.
Begitu. Tuh begitu. Mana lagi sunat tahjil? Sunat tahjil itu melebihkan kadar yang wajib daripada membasuh kaki. Kaki itu disuruh sampai mata kaki. Itu yang wajib. Lebihin. Berapa lebihnya? Kata ulama yang paling tinggi sampai mendekati lutut. Minimal pertengahan betis. Minimal. Kalau sampai lutut disiramnya, dekat lutut, itu luar biasa. Minimal pertengahan, ini betis namanya ya, yang tengah, baik. Pertengahan betis, gulung, rada tinggi tuh celananya. Begitu tuh wudu, begitu diusap. Jangan wudunya digini doang nih kakinya, ini keran, tuh kakinya digitu-gitu doang tuh, wudunya keran, goyang-goyang aja doang, diusap aja kagak. Gitu. Ada yang kayak begitu, banyak juga begitu. Ini jangan diusap, lebihin sampai pertengahan betis, kalau bisa sampai lutut. Itu namanya sunnah tahjil. Jadi sunnah tahjil adalah melebihkan tangan sampai lengan, begitu tuh, ujungnya minimal pertengahannya. Kalau kaki melebih sampai lutut minimal pertengahan betis. Itu namanya disebut sunnah tahjil namanya, sunnah tahjil. Maka dari hadis ini kita ambil lagi bahwa sunnah gurrah dan sunnah tahjil termasuk keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umat Muhammadiyah, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini menjadi saksi, menjadi ciri dan bukti kuat. Nabi akui, Nabi tolongin lewat di sirat, mau jatuh dipegangin. Bagi orang-orang yang mengerjakan sunnah gurrah dan sunnah tahjil. Sunnah gurrah dan sunnah tahjil. Ini keistimewaan. Sehingga ulama berkata, apakah wudu itu termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad ataukah bukan? Ada yang bilang wudu termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ada yang bilang bukan. Kenapa bukan? Karena Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah menyampaikan, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Ini wuduku dan wudunya para nabi sebelumku. Artinya dari dulu nabi-nabi juga wudu. Maka sunnah gurrah, sunnah tahjil sepakat semua ulama. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tidak kalau wudu tuh, jangan asal-asalan. Orang kita mau menghadap kepada Allah, wudu tuh yang maksimal. Man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Yang wudunya kurang rapi, salatnya kurang beres, kurang khusyuk. Rapihin. Ini dalam berbicara tentang wudu ini. Berikutnya faedah dari hadis ini, dengan kesunatan mengerjakan sunnah gurrah dan sunnah tahjil agar supaya muncul cahaya pada badan seorang muslim daripada bekas wudunya, sehingga nanti di akhirat akan dikenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan di jembatan, dari telaga. Dalam riwayat yang lain di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, lakum ya ummati sima laisat li ahadin ghairikum tariduna alayya gurran muhajjalin min asaril wudu. Bagi anda umatku, kata Nabi, ada ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Enggak ada. Dari mana? Karena anda bakal datang ke telagaku dengan wajah bercahaya, tangan dan kaki bercahaya, karena mengerjakan sunnah gurrah
dan sunat tahjil. Alangkah beruntungnya seorang umat yang mendengar, menghayati, mengamalkan pesan mulia daripada Rasulullah SAW. Alangkah mulianya umat yang menangkap pesan Nabi, betapa Nabi sayang supaya Nabi kenalin dia, supaya Nabi kenalin kita. Di akhirat nanti kerjakan yang namanya sunnah gurrah dan sunnah tahjil. Jangan sembarangan pada wudhu, sebab betapa manfaatnya wudhu ini bagi kita semuanya. Sampai-sampai Nabi bilang, lakum sima laisat li ahadin ghairikum tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudhu. Anda punya ciri yang tidak dimiliki oleh umat lain, yaitu wajah bercahaya, tangan kaki bercahaya dari bekas wudhu, karena Anda mengerjakan sunnah gurrah dan sunnah tahjil. Lalu ulama sepakat yang kita dapat daripada faedah hadis yang kita bedah ini. Apakah sunnah gurrah itu hukumnya wajib? Tidak. Semua ulama sepakat. Sebab apa? Rasulullah SAW menyampaikan manistato'a minkum, siapa mampu, siapa bisa mengerjakan sunnah gurrah yang di dalamnya ada sunnah tahjil, namanya mimbabil iktifa. Nabi menyampaikan famistato'a minkum an yutila gurrata, menyebutnya gurrah doang, tapi yang dimaksud dengan tahjil juga. Ini namanya mimbabil iktifa. Taqikumul harra dalam Al-Quran aywal barada, menyebut kata makan di warteg, maksudnya ama minum juga, makan doang gak minum seret, begitu. Itu udah paham gitu. Menyebut kata baso, itu udah ada mangkok segala macamnya, begitu. Itu udah paham orang. Kalau menyebut kata gurrah Nabi, jangan nabinya gurrah doang, enggak, ada tahjil di dalamnya, ada tahjil. Karena awalnya Nabi menyebut gurran muhajjali, nabinya menyebutkan gurran muhajjali. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an yutila gurratahu, maksudnya wa tahjilahu. Ini namanya mimbabit taglib. Begitu, udah kayak begitu. Begitu. Ini di antara faedah yang kita ambil daripada hadis ini. Berbicara tahjil, saudara, tangan. Bagaimana kalau ada orang tangannya buntung? Akan ditanya oleh agama, buntungnya seberapa? Sampai pergelangan, baik yang sisa ini wajib dibasuh. Buntungnya sampai sikut, pangkal sikutnya wajib dibasuh. Buntungnya sampai pertengahan lengan, udah nggak ada yang wajib, cuman sunat dibasuh. Sisa ini biar enggak kosong juga daripada membasuh dalam berwudu. Sunat tapi wajib tidak, wong sikunya aja nggak ada, tak dari tangan, apa yang mau diwajibin? Begitu juga kaki. Bagaimana kalau kaki itu buntung jarinya? Ya udah yang ada aja. Gara-gara apa? Gara-gara gula lah, cantengan. Kan ada yang dipotong dia punya jempolnya lah, apalah. Ya udah yang hilang, ya udah yang ada aja. Jangan apa dicari-cari. Begitu. Udah yang ada aja. Nah, masalahnya buntungnya sampai mata kaki. Baik, mata kakinya aja. Di atas mata kaki enggak wajib, sampai pertengahan betis, tapi sunat diusap supaya tidak sunyi, begitu, daripada mengusap kaki di samping, supaya kita mengerjakan dan tidak meninggalkan sunnah tahjil ini, saudara. Saking pentingnya mengerjakan daripada sunnah-sunnah ini. Kembali kata Abu Hurairah, redaksi awal hadis kita, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku kelak
akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan dan kaki bercahaya dari bekas air wudu, yakni bekas wudu dengan menjaga sunnah ghurrah, sunnah tahjil. Lalu Nabi menyampaikan, siapa mampu di antara kalian memanjangkan ghurrahnya juga tahjilnya, maka hendaklah kerjakan. Hendaklah ini sunat kerjakan. Begitu saudara, singkatnya wudu kita jangan asal-asalan, tapi maksimalkan kita di dalam berwudu dengan mengerjakan sunnah-sunnah wudu yang diatur oleh agama. Di antaranya kajian kita betapa pentingnya sunnah ghurrah dan sunnah tahjil dalam wudu, sampai-sampai Nabi kenali kita kelak di akhirat melalui pintu cahaya itolatul ghurrah wa itolatul tahjil. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, maunah dan riayah, sehingga kita bisa mengerjakan wudu sempurna mungkin di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi ini. Jangan dikata, ah itu sunnah doang, dikerjakan bagus, enggak dikerjakan enggak dosa. Jangan titik di situ. Sunnah itu dikerjakan bagus berpahala, ditinggalkan tidak dosa, namun dicela oleh Nabi. Kan Nabi yang ngajarin. Masa Nabi aja yang pasti masuk surga ngerjain, masa kita yang masih belum tentu selagu-lagunya? Kan tidak benar itu. Karena itu mari kita amalkan sedikit demi sedikit ajaran-ajaran Nabi Muhammad sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau bro, silakan. Jadi ini Pak Ustadz, itu yang bertanya, apabila kita kan sebagai manusia biasanya Pak Ustadz, kita ini punya punya rasa kecewa dan juga punya rasa sakit hati yang kadang-kadang itu susah nih buat kita hapuskan begitu. Dan juga bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang keras, bisa melupakan dan bisa memaafkan. Kodrat manusia kan pasti gampang buat sakit hati, marah dan sebagainya. Itu gimana Pak Ustadz? Oh iya, baik. Itu kalau sakit hati sama cewek, masih banyak cewek yang lain. Emang itu doang apa ceweknya? Begitu sedunia masa dia doang. Justru harus terima kasih. Kalau ceweknya berpaling sama cowok lain, berarti dia bukan cewek baik kita. Kalau dia cewek baik kita, nggak bakalan dia mengkhianati, ninggalin kita. Mau ngapain mikirin dia? Dia mau tidur malam ngorok, kita meremelek, itu masalah kita. Begitu, karena sempitnya hati kita. Ini nyengir temennya, begitu, yang kayak begitu. Nah, jadi bagaimana menghilangkan sakit hati ini? Kita harus mengingat-ingat teman kita yang baik sama kita banyak, bukan dia doang. Itu sakit hati, ngintip lagi statusnya, blokir. Begitu. Jangan begitu. Blokir gitu. Ini dosen BK ini bagiannya, bukan fikih ini. Tapi nggak apa-apa orang ditanya, ya kan? Begitu caranya. Jangan biasa. Jangan, dunia nggak selebar daun kelor. Masih banyak yang dilirik. Cewek-cewek cakep di luar sana masih banyak. Emang lu doang cewek begitu. Biar jangan sakit hati. Jangan inget-inget dia enak sama cowoknya, kita memikirin dia mulu. Nggak bener ini. Buang sebanyak yang lain. Ya udah. Ini yang direkam ini. Waduh, saya ngajarin begini nih ya. Wallahu a'lam. Oh sudah. Oh ya baik.